Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 60. Di dalam hal ini yaitu Mazmur pasal 60 ayat 3, ayat 6 sampai 7, ayat 11 dan ayat 13 sampai 14. Mazmur ini digubah oleh Daud untuk menggambarkan situasi sukar yang ia alami dan pertolongan yang Allah berikan kepada dirinya. Situasi sukar yaitu dalam bentuk kekalahan yang dialami oleh umat Allah ketika mereka berperang melawan orang Aram. Pertolongan yang Allah berikan dalam bentuk kemenangan yang dialami umat Allah atas bangsa Edom. Kesukaran dan pertolongan Allah yang dialami umat Allah ini menyadarkan Daud tentang pentingnya untuk senantiasa hidup bersandar pada Allah. Hal tersebut ia utarakan di dalam ayat 3. Lebih lanjut, kemudian ia mengutarakan 3 hal yang akan dialami oleh orang yang hidup bersandar kepada Allah. Ketiga hal tersebut adalah, yang pertama, mereka akan mengalami perlindungan dari Allah. Hal tersebut ia utarakan di dalam ayat 6 dan 7. Di situ Daud antara lain berkata kepada Tuhan, kepada mereka yang takut kepadamu, telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Yang kedua, mereka akan mengalami tuntunan dari Allah. Hal tersebut ia utarakan di dalam ayat 11. Di ayat tersebut, Daud berkata, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Melalui kalimat tersebut ia berkata, bahwa Tuhanlah yang menuntun umatnya ke Edom dan mengalami kemenangan di sana. Yang ketiga, mereka akan mengalami pertolongan dari Allah. Hal ini ia utarakan di dalam ayat 13 dan 14. Di situ antara lain Daud berkata, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Pertolongan ini Allah berikan dengan bentuk berperang bagi umatnya. Di dalam kesadaran tentang pentingnya bagi kita untuk bersandar pada Tuhan, seperti yang diutarakan oleh Daud di dalam Mazmur 60 ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus melalui doa. Sikap bersandar pada Tuhan Yesus yang akan mengakibatkan kita mengalami 3 hal, yaitu perlindungan, tuntunan, dan pertolongannya. Perlindungan, tuntunan, dan pertolongan yang mengakibatkan kesukaran yang kita alami akan berubah menjadi kemenangan. Artinya sikap bersandar pada Tuhan Yesus melalui doa tidaklah akan mengecewakan. Sehingga sama seperti dengan Daud, kita dapat berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Mazmur pasal 60 ayat 3, ayat 6 sampai 7, ayat 11 dan ayat 13 sampai 14. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.
Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Ya Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang menghadap tahta anugerah-Mu. Aku mengaku bahwa acap kali aku lebih mengandalkan kemampuanku sendiri daripada mengandalkan Engkau. Acap kali aku lebih bersandar kepada pengetahuan, kemampuan, kekayaan, kedudukan, semua yang dianggap manusia sebagai hal yang hebat, lebih daripada bersandar padamu. Tuhan, ampuni aku. Tuhan Yesus, ampuni kecongkakanku. Tuhan Yesus, ampuni aku karena aku telah melupakan Engkau. Tuhan Yesus, curahkan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Ampunilah diriku. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus mengampuni dan memulihkan kehidupan Anda. Silakan Anda berdoa. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau melindungi dan memberikan kemenangan kepada mereka yang takut kepadamu. Orang yang menghormati Engkau dan menghargai dirimu tidak akan pernah Engkau abaikan. Orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Dengan tangan-Mu yang kuat Engkau melindungi hidup kami. Dengan tangan-Mu yang kuat Engkau menata masa depan kami. Dengan tangan-Mu yang kuat Engkau menjamin hari esok kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, pelindung umat-Nya, kami bersyukur. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu. Silakan Anda berdoa.
supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau bersedia mendengar doa umat-Mu. Engkau bersedia menjawab seruan dari anak-anak-Mu, dan Engkau sanggup menjawab permohonan dari orang-orang yang mencintai Engkau dan yang Engkau kasihi. Engkau menjamin hidup ini, karena Engkau yang memelihara hidup kami dengan tangan-Mu yang kuat, yang tidak pernah letih dan lesu itu. Dengan tangan-Mu yang teguh, Engkau menopang hidup kami. Dengan tangan-Mu yang teguh, Engkau mendukung hidup kami. Saudara-saudari, serahkanlah kekhawatiran Anda ke dalam tangan Tuhan, yang penuh dengan kuasa dan yang tidak pernah menjadi letih lesu itu. Serahkan kekhawatiran Anda dalam doa secara pribadi. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau gembala yang baik yang menuntun kawanan domba-Mu. Membawa kami ke padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwa kami dengan air yang tenang, membimbing kami di jalan-Mu yang benar. Tidak pernah Engkau tersesat dan tidak pernah Engkau menyesatkan anak-anak-Mu. Di dalam tuntunan-Mu kami mendapatkan sejahtera. Di dalam tuntunan-Mu kami mendapatkan kehidupan yang sepenuhnya. Dalam tuntunan-Mu yang setia tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menyertai dan menuntun kehidupan Anda di setiap waktu. Silakan Anda berdoa.
Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Kami sadar ya Tuhan Yesus, manusia tidak selalu dapat diandalkan, tetapi Engkau senantiasa dapat diharapkan. Manusia mudah ingkar janji, kesetiaanmu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam kesetiaanmu Engkau bersedia mengulurkan tangan untuk menolong anak-anakmu tepat pada waktunya. Tidak pernah Engkau terlambat, sekaligus Engkau tidak pernah tergesa-gesa dalam bertindak. Engkau selalu bekerja sesuai dengan jadwal waktumu yang sempurna dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam kesetiaanmu itu kami datang berlindung. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus melindungi Anda dari semua bahaya. Bahaya dalam rumah tangga Anda, bahaya dalam keadaan ekonomi Anda, bahaya dalam kesehatan Anda. Minta supaya Tuhan Yesus menaungi Anda dengan kasih setianya. Silakan Anda berdoa. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Oh Tuhan, kami bersyukur karena kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kalau kami berjalan bersama dengan diri-Mu, kami pun akan mengalami pertolongan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sehingga Engkau menyanggupkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui kemampuan kami untuk melakukannya. Karena Engkau sendiri yang akan membela bagi kami dan bekerja bagi kami dan menyelesaikan persoalan bagi kami. Sungguh di dalam diri-Mu kami mendapatkan pengharapan. Sungguh di dalam diri-Mu ada masa depan. Kepada-Mu ya Tuhan kami memohon pertolongan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan menolong rumah tangga Anda. Pekerjaan, ekonomi, keuangan, karier, usaha, dan studi Anda. Mohon agar Tuhan menolong kesehatan Anda. Dan berdoalah untuk orang-orang yang Anda ingin doakan secara pribadi dalam syafaat Anda kepada Tuhan. Silakan Anda berdoa.
Tuhan Yesus Gembala yang baik, perlindungan, tuntunan, dan pertolongan-Mu senantiasa dapat kami harapkan. Tuhan Yesus pelindung umat-Nya. Di dalam perlindungan-Mu kami mendapatkan sejahtera. Tuhan Yesus Sang Penuntun umat-Nya. Dalam tuntunan-Mu kami tahu bahwa kami tidak akan tersesat, tetapi hidup kami akan terarah dan menjadikan hidup ini penuh dengan makna. Tuhan Yesus penolong umat-Nya. Di dalam pertolongan-Mu kami mendapatkan jalan keluar atas setiap kesukaran yang kami hadapi. Dalam pertolongan-Mu kami dapat melakukan perkara-perkara besar yang melampaui kesanggupan kami untuk mengerjakannya. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berharap. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerah. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami menaruhkan hidup ini. Ke dalam tangan kemurahan-Mu kami memasrahkan masa depan kami. Saya berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang mengikuti doa pada hari ini. Dimanapun mereka berada, ya Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu menjamah mereka, mengangkat mereka, melepaskan mereka, dan menolong mereka. Teguhkan hidup mereka, bukalah jalan di saat tiada jalan. Buka pintu-pintu berkat, limpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha keuangan pekerjaan mereka, dalam karya dan studi mereka. Tuhan tolong jamah mereka yang lemah, jamah mereka yang sakit, nyatakan kuasa mujizat dan kesembuhan-Mu. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang besar, Tuhan tolong lindungi. Berdoa untuk para korban dari wabah COVID-19, belas kasihan-Mu kami mohonkan. Tuhan pulihkan dunia ini. Berdoa untuk para tenaga medis dan aparat keamanan yang bertugas di garis depan dalam masa wabah ini. Tuhan ingat mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka. Sekali lagi Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam kemurahan Tuhan. Supaya setiap orang dapat melihat betapa besar kebaikan-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saksi di tengah kegelapan. Menjadi terang di tengah kekelaman, menjadi garam di tengah kehambaran, supaya orang dapat melihat dan mendengar dan memahami bahwa hanya dalam Tuhan Yesus ada harapan. Kepadamu kami menyerahkan semua doa ini, di dalam nama yang manis indah, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan jaminan akan hari esok, nama Yesus Kristus Tuhan. Saya telah berdoa. Amin.